marilah kita mencoba membahas dengan hati yang jernih, jujur, sehingga podcast ini dapat membantu masyarakat tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam Pilpres 2024. Nah, sekarang SBY katanya akan turun gunung. Apakah ini juga bisa memberikan efek elektoral yang besar bagi kemenangan Pak Prabowo nantinya? Sangat memungkinkan Pak SBY ini akan turun gunung untuk langsung ikut berkampanye ke daerah-daerah yang dimana peluang cukup besar bagi Pak Prabowo itu untuk memenangkan Pilpres. Apakah mau Pak Prabowo akan menjadi cawapresnya atau wapresnya Pak Ganjar? Demikian juga sebaliknya, apakah mau Ibu Mega menempatkan diri Ganjar sebagai wakil Pak Prabowo? Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai dengan Mr. Puisi setelah sekian lama kita sempat nggak berjumpa, Mr. Puisi ya. Selamat pagi, Mr. Puisi. Apa kabar? Selamat pagi. Kita lihat politik makin hari makin panas kan. Ya. Demikian juga tanggal pendaftaran pun maju 19 sampai 25 Oktober jadinya. Nah, itu mungkin ada indikasi bahwa akan ada sebuah kejutan baru di dalam Pilpres 2024 ini, sehingga tidak memungkinkannya adanya 3 putaran. Nah, kalau 2 putaran, ya. Ada risiko-risiko yang juga kita harus teliti kembali, bahwa sesungguhnya 2 putaran itu juga cukup berbahaya, bisa menjadi polarisasi daripada masyarakat Indonesia, sehingga akan bisa terbelah seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk itu marilah kita mencoba membahas dengan hati yang jernih, jujur, sehingga podcast ini dapat membantu masyarakat tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam Pilpres 2024. Ini topik yang akan kita bahas ini juga menarik, Mr. Puisi, yaitu tentang bergabungnya Demokrat ke kubu Pak Prabowo. Tapi sebelum itu saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube kami. Mr. Puisi, ya, ini judul hari ini yang kita angkat adalah Demokrat bergabung, SBY turun gunung. Nah, ini apakah bisa Pak Prabowo menang di Pilpres? Nah, ini menarik ketika Demokrat sudah bergabung, kemudian ada sebelumnya statement dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Pak SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono, yang mantan Presiden RI 2 periode, mengatakan siap turun gunung untuk mendukung Pak Prabowo. Ini kan tidak pernah terjadi sebelumnya. Ketika Pilpres 2014 Demokrat tidak menyatakan sikap mendukung siapapun. Pilpres 2019 walaupun Demokrat waktu itu mendukung Pak Prabowo, tapi kan SBY tidak statementnya menyatakan akan turun gunung. Nah, sekarang SBY katanya akan turun gunung. Apakah ini juga bisa memberikan efek elektoral yang besar bagi kemenangan Pak Prabowo nantinya? Ya, cukup besar. Ya. Di mana momentum yang digunakan oleh Partai Demokrat sendiri adalah Bapak SBY sendiri. Kenapa Bapak SBY mau turun gunung? Karena putra terbaiknya saat ini menjadi Ketua Demokrat. Nah, inilah momentum yang digunakan oleh Pak SBY sendiri, sehingga bisa membawa putranya ke jenjang politik yang lebih tinggi lagi, mendapatkan posisi yang cukup bagus apabila koalisi Pak Prabowo ini mampu memenangkan Pilpres 2024. Ya, pasti menteri kan, begitulah setidaknya. Ya, mungkin lebih dari itu. Bisa Menko kan begitu. Nah, itu yang diharapkan oleh Pak SBY, sehingga sangat memungkinkan Pak SBY ini akan turun gunung untuk langsung ikut berkampanye ke daerah-daerah yang dimana peluang cukup besar bagi Pak Prabowo itu untuk memenangkan Pilpres 2024 gitu. Ya, nah ada yang menilai juga ini kan tadi
ini sangat istimewa ketika Pak SBY tegas-tegas menyatakan turun gunung. Nah, dari sisi faktor elektoral seorang SBY sendiri, apakah magnet seorang SBY ini masih begitu kuat? Mengingat kan ya beliau sebenarnya sudah, bahkan beliau pun sendiri mengatakan ingin pensiun dari politik, bahkan beliau bilang lebih sering melukis, termasuk dengan beberapa minggu lalu diresmikannya Museum SBY Ani di Pacitan. Beliau sebenarnya ingin menikmatilah masa-masa tuanya gitu. Tapi kenapa beliau sekarang mau begitu kembali terjun ke politik praktis, artinya menjadi salah satu bagian untuk memenangkan Pak Prabowo gitu? Ya kalau meninjau malah elektoral daripada Pak SBY sendiri ya memang saat ini belum kita katakan dia setinggi Pak Jokowi ya. Kayak kecintaan publik juga. Tetapi beliau itu kan pernah menjadi 2 kali presiden Republik Indonesia, paling tidak mempunyai fanatisme yang melekat kepada masyarakat luas yang dulunya sangat fanatik untuk mendukung Pak SBY. Tetapi kalau ini akan terjadi sehingga menguntungkan bagi koalisi yang dihimpun oleh Gerindra ini akan merupakan koalisi cukup besar. Ya, koalisi gemuk kan jadi paling gemuk. Tetapi efek daripada berhimpunnya sejumlah partai yang ada di Gerindra ini, efeknya adalah mempunyai bargaining power dengan PDI Perjuangan. Katakan PDI Perjuangan adalah partai yang terbesar di Indonesia saat ini, tetapi hanya bergabung dengan P3. Yeah. Kemudian Pak Prabowo, partai yang dikatakan nomor 2, bergabung dengan partai-partai besar juga. Ada Golkar. Kalau digabungkan suara ke Gerindra dan partai yang bergabung di sini, sudah jumlahnya cukup besar, mungkin di atas 40%. Yeah. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa kemungkinan posisi Pak Prabowo ini akan dengan posisi Ganjar itu sendiri. Nah, karena apa? Elektabilitas Pak Ganjar sama Prabowo itu kan sangat tipis. Kadang-kadang Pak Ganjar lebih tinggi, kadang-kadang Pak Prabowo lebih tinggi. Nah, inilah yang akan dicari untuk mencari perebutan kursi apabila kedua poros ini digabungkan menjadi satu, sehingga akan menjadi satu putaran. Nah, tetapi masalahnya apakah mau Pak Prabowo akan menjadi cawapresnya atau wapresnya Pak Ganjar. Demikian juga sebaliknya, apakah mau Ibu Mega menempatkan diri Ganjar sebagai wakil Pak Prabowo. Tetapi kalau kita lihat sejarahnya, bahwa memang pada saat Bu Megawati ikut di Pilpres yang lalu, di mana cukup pantas Bu Megawati menjadi presiden dan Pak Prabowo jadi wakil presiden. Nah, saat itu boleh kita katakan bahwa saat itu memang Pak Prabowo kan jauh lebih junior dari Bu Mega. Pantaslah berpasangan Bu Mega sebagai capres, Pak Prabowo cawapres. Tapi kali ini Pak Prabowo itu kan sebagai sangat berpengalaman, ketua umum partai kan gitu. Ketua umum partai, berpengalaman mengenai geopolitik, berpengalaman sebagai menteri dan sebagai jenderal yang memimpin sekian banyak elit-elit tentara saat itu. Apakah pantas Pak Prabowo ditempatkan sebagai wakil presiden? Nah, inilah akan ada kompromi politik sehingga mampu Bu Megawati ataupun Pak Prabowo ini memenangkan Pilpres 2024. Itu yang narasi yang kita tiap hari kita dengarkan. Tetapi saat ini belum putus-putus, sampai detik-detik terakhir pun mungkin tidak akan putus sampai awal Oktober. Itulah yang kita akan lihat betapa sulitnya untuk menentukan siapa sih yang harus menjadi presiden RI berikutnya gitu. Nah, kalau lihat dari perspektif Demokrat, menurut Mr. Pusi, apakah pilihan Demokrat dengan mendukung Pak Prabowo ini sudah pilihan yang paling tepat? Kemudian juga HY ketika menyatakan dukungan dari Partai Demokrat kepada Pak Prabowo, kan ada narasi yang disampaikan dan cukup menarik yang menitipkan dua hal katanya. Jadi selain koalisi Pak Prabowo ini kan tentu bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi saat ini dengan mengusung narasinya keberlanjutan dan kesinambungan. Hanya narasi yang disampaikan oleh Demokrat selain
keberlanjutan dan kesinambungan, menitipkan perubahan dan perbaikan. Nah, itu menurut Mr. Rusi seperti apa? Nah, kalau berbicara mengenai tepat atau tidak tepatnya, kenapa akhirnya Demokrat bergabung dengan partai Ke Pak Prabowo, koalisi Pak Prabowo, koalisi ke Indonesia Gerindra. Maju. Kenapa? Ini kita lihat benang merahnya. Ada benang-benang yang kusut yang belum terselesai antara Pak SBY dengan Bu Megawati. Ya. Nah, kalau dengan Pak SBY dengan Prabowo itu kan kalau tidak salah mungkin satu angkatan. ya ya sama-sama di militer lah. Sama-sama di militer satu angkatan, mungkin beda satu dua angkatan. Tapi inilah percaturan politik yang dimainkan oleh Gerindra, sehingga pada saat 2014 atau 2019 pada waktu itu kan Pak SBY ataupun Demokrat kan mendukung Prabowo. Ya, 2019 ya. Tetapi dukungannya tidak seperti sekarang ini. Kalau sekarang memang langsung terjun sampai ke lapangan. Artinya dukungan politiknya langsung ke masyarakat luas, sehingga sangat menguntungkan Pak Prabowo. Ya. Nah, mengenai hal-hal kenapa sampai Demokrat itu lebih cepat menuju ke Pak Prabowo, karena sulitnya melakukan atau mengadakan pertemuan Dengan Bu Mega. antara Pak SBY dengan Bu Mega. Karena ini berlarut-larut, akhirnya dengan inisiatif Gerindra mengundang Demokrat untuk ke Gerindra dengan sebuah upacara yang sangat menyentuh hati Demokrat itu sendiri, sehingga saat itu lamarannya langsung diterima. Nah, tetapi memang konon katanya Mas Ahaye ini sudah minta maaf dengan Ibu Puan. Ya, sudah ketemu Ibu Puan ya. Terjadi penggabungan dengan PDI. Itu yang terjadi. Jadi momentum ini sangat dimanfaatkan oleh Pak SBY untuk menempatkan putra terbaiknya itu di dalam kabinet Pak Prabowo kedepannya. Oke. Jadi ini menarik posisi Demokrat saat ini dengan SBY akan turun gunung, AHY tentu akan all out. Ya, mungkin saja nanti ada posisi-posisi penting yang diamanatkan kepada AHY di tim pemenangan. Nah, kan tim pemenangan belum terbentuk. Mungkin juga masih ada peluang juga, mungkin kasak kusuk cawapres, tapi mungkin agak jauh. Tapi minimal nanti AHY mendapat posisi lah ketika Prabowo menang di Pilpres. Paling tidak menteri ataupun bahkan bisa menjadi Menko. Oke, terima kasih Mr. Puisi. Kita sambung dengan perbincangan yang lain di topik yang hangat berikutnya. Dan sebelum saya akhiri, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel ini. Terima kasih. Salam pemilu damai. Tepuk tangan.